Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang puasa umat terdahulu. Nah, puasa umat terdahulu. Namun sebelumnya perlu diketahui, perlu kita fahami dari tujuan kita itu berpuasa, tujuan dari disyariatkannya puasa. Nah, seperti yang umum kita ketahui, disebutkan di dalam banyak referensi bahwa tujuan dari puasa itu adalah untuk perbaikan diri, untuk meningkatkan jiwa, untuk meningkatkan jati diri, sehingga dengan puasa seseorang itu kualitas jiwanya, kualitas dirinya itu semakin meningkat. Bahkan sebelum puasa ini dilakukan oleh manusia, puasa ini juga dilakukan oleh semua makhluk Tuhan, seperti hewan, tumbuhan, itu juga melakukan puasa. Nah, kalau kita mungkin pernah belajar biologi, nah di sana itu disebutkan, dikatakan bahwa hewan-hewan itu ketika ketika berproses untuk lebih baik, maka hewan itu akan melakukan puasa. Contoh kecilnya umpama semisal buaya. Buaya itu juga melakukan puasa beberapa bulan seperti itu. Terus kodok atau biasa kita kenal kata seperti itu. Kata itu pada jenis tertentu, pada spesies tertentu, itu ketika melakukan hibernasi, kata itu juga berpuasa. Nah, pada kata jenis tertentu itu ada yang sampai berpuasa selama 16 bulan. Itu kata spesies tertentu. Terus ada juga ular. Nah, ular itu ketika mau ganti bulu, ketika mau berganti kulit seperti itu, bukan bulu, berganti kulit. Ular itu untuk menghangatkan suhu tubuhnya, itu sebelum itu melakukan puasa. Nah, baru setelah itu nanti ganti kulit atau ganti baju yang awalnya itu lusuh, warnanya itu kusam. Nah, setelah ganti bulu itu ular itu kemudian menjadi berkilau, menjadi mengkilap itu ular. Atau yang biasa kita lihat juga ada hewan ayam. Ayam yang betina itu ketika mengerami selama sekitar 21 hari sampai 25 hari. Itu yang betina ketika mengerami itu untuk menghangatkan suhu tubuhnya agar bisa mengerami, itu melakukan puasa. Nah, itu kalau burung itu ada yang 14 hari, ada yang 16 hari, ada yang 18 hari. Itu semuanya melakukan puasa untuk melakukan perbaikan diri, untuk melahirkan sebuah yang bagus seperti itu. Atau ada juga beruang. Nah, beruang itu ketika hibernasi, nah ketika istirahat di musim dingin, itu hibernasi istilahnya, itu beruang itu berpuasa selama 3 bulan. Nah, atau ada juga kupu-kupu ya, ulat. Nah, ulat yang pada akhirnya itu menjadi kupu-kupu yang cantik. Perlu diketahui bahwa sebelum itu ulat itu melakukan puasa. Nah, melakukan puasa dari ulat, terus kemudian menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong itu menjadi kupu-kupu. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu, sebelum tampak menjadi cantik, nah ulat itu melakukan puasa seperti itu. Ada yang mengatakan puasa Nabi Adam itu
sehari semalam. Ada yang mengatakan seperti itu, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa puasa Nabi Adam itu sehari semalam. Terus yaitu puasa Nabi Adam itu yang sehari semalam itu ketika beliau itu diturunkan dari surga. Ketika diturunkan dari surga. Ada yang mengatakan juga, sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam itu puasa selama 40 hari 40 malam sampai Nabi Adam itu diampuni dosanya. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Adam itu kan seorang pendosa. Sebelum Nabi Adam itu turun ke bumi, sebelum Nabi Adam itu diturunkan atau ditaruh di bumi oleh Allah, Nabi Adam itu pernah melakukan sebuah pelanggaran, di mana pelanggaran itu adalah sebuah dosa. Nah, untuk menebus dosanya itu katanya Nabi Adam itu berpuasa selama 40 hari 40 malam sampai dosanya itu diampuni, yang pada akhirnya itu doa Nabi Adam itu terkenal dengan diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, sebagai penutup dari saya, tetap semangat. Semoga kita diberikan kesehatan, kemampuan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.